menurut saya tentang setara gender, kalau di Indonesia ini ya masih banyak banget masyarakat yang sangat membandingkan bagaimana perempuan dan laki-laki harus bertindak gitu. Contohnya kayak kalau perempuan itu harus selalu bangun pagi, harus selalu beres-beres rumah gitu. Sedangkan laki-laki itu harus selalu dimaklumi kalau mereka beres-beres nggak pernah beres-beres, atau mereka juga nggak apa nggak apa-apa gitu kalau bangun siang. Terus ada juga tentang mirisnya kenapa bahwa laki-laki di Indonesia masih sangat sedikit yang pakai KB. Kenapa semuanya harus dititik beratkan kepada perempuan, padahal KB itu sendiri bisa digunakan oleh laki-laki gitu. Jadi kayak di Indonesia ini semuanya masih menitik beratkan kepada perempuannya gitu. Padahal hal itu tuh bisa dihindari dari si perempuannya dan si laki-lakinya kayak gitu. Jadi menurut saya untuk kesetaraan gender itu sendiri mungkin kita ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika suatu perempuan masuk ke dalam angkutan umum misalkan bis kota, masih seringkali banyak laki-laki yang memberikan tempat duduk untuk perempuan tersebut, mungkin begitu. Nah, mungkin di sini jika kita ingin melakukan kesetaraan gender, mungkin laki-laki tersebut boleh saja untuk tidak memberikan tempat duduk tersebut kepada wanita itu. Kenapa? Karena di sini kita membahas tentang kesetaraan gender, begitu mungkin. Mengapa kesetaraan gender itu masih menjadi isu di Indonesia? Karena kita bisa lihat diskriminasi terhadap perempuan itu kan masih banyak ya. Contohnya kayak anggapan kalau perempuan itu nggak usah kerja tinggi-tinggi gitu. Sebenarnya ada yang bilang kalau perempuan itu seharusnya kayak ngurusin anak aja gitu. Itu membatasi perempuan dengan kayak ruang lingkup private maupun publiknya. Perempuan bebas mau memilih dia menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir, itu bebas, nggak ada hambatannya. Kalau menurut Bapak pribadi sih Bapak kurang pro ya, maksudnya kenapa? Karena di dalam pandangan Bapak itu wanita itu udah mulia gitu. Kalau maksud dari kesetaraan gender kan maksudnya itu wanita ikut bekerja, wanita ikut memikirkan memimpin atau apapun itu, menurut Bapak malah jadi turun. Kenapa? Karena yang harusnya wanita itu kan ya udah sih maksudnya udah dimuliakan kok, loh kok pingin jadi ikut kerja atau enggak yang lain halnya. Tapi kalau untuk mungkin beraktivitas, ya itu Bapak setuju. Jadi gak ada batasan aktivitas ini untuk perempuan atau laki-laki. Tapi kalau dalam hal bekerja, itu sih Bapak kurang setuju ya. Jadi menurut Bapak kalau wanita ya udah dia menjadi madrasah bagi anak-anaknya aja kelak, seperti itu sih. Itu aja Bali. Laki-laki dan perempuan itu menurut saya setara, sama ya, punya hak yang sama kemampuannya, tapi kemampuannya berbeda. Misal laki-laki unggul di masalah fisik, dia unggul lebih kuat. Nah, perempuan tidak unggul di situ, tapi perempuan punya unggul di masalah yang lain. Misal perempuan unggul di masalah untuk yang berumah tangga, di urusan rumah tangga dan lain sebagainya. Antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, baik itu di pendidikan. Di pendidikan tidak hanya laki-laki yang harus tinggi pendidikannya, karena untuk bekerja perempuan juga harus punya pendidikan yang tinggi. Untuk apa? Walaupun tidak digunakan untuk bekerja, perempuan pendidikan yang tinggi itu untuk anaknya. Bayangkan saya sendiri, saya seorang guru, untuk mendidik anak orang lain saja di SMK 48 itu minimal harus S1. Itu untuk anak orang lain. Bagaimana untuk anak sendiri? Ya untuk anak sendiri harus S1, S2, S3 dan seterusnya. Begitupun perempuan. Menurut aku kesetaraan yang digembar-gemborkan oleh banyak perempuan gak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia itu kesetaraan lebih kepada kesetaraan secara opportunity, kesempatan, dan secara penghargaan, bukan secara fisiologis atau secara fisik. Jadi konyol kalau misalkan ada yang bilang oh lu mau setara, berarti gak apa-apa dong kalau kita adu tinju antara laki-laki dan perempuan, berarti gak apa-apa dong gerbong khusus wanita tuh ditiadakan, berarti gak apa-apa dong kalau semua hal yang berbau khusus wanita tuh ditiadakan. Itu konyol, karena secara fisiologis maupun secara fisik gitu ya, laki-laki dan perempuan jelas berbeda, baik berat badannya, kekuatannya, tinggi badannya mungkin. Jadi sebenarnya kesetaraan yang diperjuangkan oleh banyak perempuan di seluruh dunia ini lebih kepada setara secara
seorang karyawan sekaligus menjadi seorang ayah tanpa harus memilih salah satu peran dan tanpa dipertanyakan gitu gimana kinerjanya, gimana dia memanage waktu antara pekerjaan rumah dan pekerjaan kantor gitu. Harusnya bisa juga diberlakukan yang sama kepada para perempuan gitu. Gimana jika ada perempuan, seorang karyawan yang perempuan akan menjadi seorang istri atau akan menjadi seorang ibu, tidak harus dipertanyakan gimana kinerjanya, gimana nanti mereka mau manage waktunya, gimana mereka mengurus rumah dan mengurus pekerjaan kantor kalau misalkan mereka memiliki anak atau memiliki suami gitu. Harusnya jangan dipertanyakan juga, karena sebenarnya pekerjaan rumah itu kan urusan bersama gitu ya, nggak hanya seorang perempuan atau seorang istri. Jadi sebenarnya lebih kepada kesempatan yang sama, karena di secara kehidupan nyatanya atau real life-nya masih banyak perempuan yang sulit untuk naik pangkat atau sulit mendapatkan pekerjaan karena akan menikah atau karena akan menjadi seorang ibu, atau mungkin emang background-nya adalah seorang ibu gitu. Jadi lebih kepada kesempatan itu sih dan penghargaan aja. Jadi menghargai setiap orang berdasarkan hasil yang mereka keluarkan, bukan menjudge mereka duluan karena background atau latar belakangnya gitu. Lebih kepada itu sih. Pendapat saya tentang kesetaraan gender itu sangat setuju, karena pada dasarnya manusia itu dibedakan bukan dari gendernya tapi dari kemampuan. Karena saya muslim ya, jadi kalau kita melihat ajaran Rasulullah, di situ kan Rasulullah pun juga mengajarkan bahwa sesungguhnya wanita itu udah sangat dimuliakan lah di sisi Allah dan di sisi agama Islam itu sendiri. Jadi kalau kita hanya membicarakan kesetaraan gender, hanya sebatas bahwa perempuan itu punya hak untuk memperoleh pendidikan, cita-cita, atau memperoleh kebebasan yang dia mau, saya rasa itu sah-sah saja. Nah, akan tetapi kalau misalnya sudah menjorok atau menjerumus ke arah-arah yang negatif seperti LGBT, saya rasa kita sebagai orang yang memperjuangkan kesetaraan gender itu harus mempertanyakan terlebih dahulu, apa sih tujuan kita melakukan atau memperjuangkan kesetaraan gender itu sendiri, seperti itu. Di zaman kita, keduanya itu baik laki-laki ataupun perempuan punya hak yang sama, akan tetapi tidak sama porsinya. Namun demikian ya, dikatakan kesetaraan gender itu ya, perempuan punya hak untuk bisa maju juga ketimbang laki-laki gitu. Jadi intinya mah satu, tidak ada laki-laki yang lebih unggul ketimbang wanita di zaman kita saat ini. Kalau memang wanita itu punya kualitas dalam hal apapun juga pun bisa dikatakan sebagai manusia yang unggul. Menurut saya apa yang dilakukan oleh laki-laki juga bisa dilakukan oleh perempuan, maupun sebaliknya. Seperti perempuan yang bisa bekerja dan laki-laki yang juga bisa memasak. Menurut saya adanya perbedaan kesetaraan gender itu karena dari pola pikir masyarakat yang kuno. Sekarang sudah ada hukum di mana semua manusia mempunyai hak